Di dunia yang penuh dengan komunikasi cepat dan tanpa henti, kita seringkali merasa terbebani oleh interaksi yang tampaknya tak berujung, terutama melalui telepon. Sebagai individu yang diberkahi dengan tujuan yang lebih tinggi, sangat penting untuk menyadari bahwa setiap percakapan yang kita lakukan bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan sebuah pertukaran energi yang bisa memengaruhi kesejahteraan spiritual kita. Tuhan telah memberimu misi yang besar, dan bagian dari misi itu adalah belajar melindungi apa yang telah diberikan kepadamu, termasuk energi yang kamu miliki. Apa yang akan Anda dengar di sini bisa mengubah hidup Anda, tetapi hanya jika Anda bersedia membuka hati dan pikiran sepenuhnya. Tidak semua orang siap untuk menerima kebenaran ini, dan mereka yang tidak terpilih akan segera menemukan alasan untuk mengklik pergi. Namun, Anda yang berada di sini, Anda yang bertahan, telah dipilih untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mungkin Anda bayangkan. Pesan ini adalah untuk mereka yang memiliki kekuatan untuk terus menyaksikan sampai akhir. Ingatlah untuk memberikan tanda suka, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap pesan penting berikutnya. Tulis 77 di kolom komentar untuk mengirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dan jangan hanya mendengarkan sekali, putar video ini berulang kali sepanjang hari Anda. Biarkan energinya meresap ke dalam jiwa Anda, memperkuat setiap kata, dan mengirimkan pesan ke semesta bahwa Anda siap melangkah dalam perjalanan spiritual yang lebih tinggi. Anda dipilih bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk menjalankan misi yang lebih besar. Tuhan telah memberi Anda kekuatan untuk menerima pesan ini, dan setiap kali Anda mengulanginya, Anda semakin mendekat pada kebenaran yang telah disiapkan untuk Anda. Jangan biarkan gangguan duniawi menghalangi apa yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda. Setiap detik yang Anda habiskan dalam fokus ini adalah langkah menuju pencapaian diri yang lebih tinggi dan pemurnian energi spiritual Anda. Teruslah mendengarkan, teruslah membuka hati, dan biarkan pesan ini menuntun Anda menuju cahaya yang lebih besar. Karena Anda terpilih, telah dipanggil untuk sesuatu yang luar biasa. Bab 1. Setiap panggilan adalah pilihan spiritual. Bayangkan ini. Setiap kali ponsel Anda berdering, setiap kali ada pesan yang muncul di layar, itu bukan sekadar komunikasi biasa. Tidak, itu adalah pintu gerbang. Sebuah portal yang, ketika dibuka, membawa arus energi yang bisa mengangkat Anda atau sebaliknya, menguras kekuatan spiritual Anda. Setiap panggilan yang Anda jawab adalah sebuah keputusan spiritual. Pilihan yang Anda buat dalam momen sederhana itu, untuk mengangkat atau mengabaikan, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang mungkin Anda sadari. Ponsel, alat yang begitu umum dalam genggaman kita, telah menjadi sarana yang dapat membuka jalan baik untuk berkat maupun kutukan. Ini bisa menjadi penghubung dengan mereka yang membawa cahaya, atau sebaliknya, menjadi saluran bagi mereka yang datang hanya untuk mengganggu perjalanan spiritual Anda. Dan inilah yang perlu Anda pahami sepenuhnya. Sebagai individu yang telah dipilih, Anda tidak bisa sembarangan dalam memilih siapa yang Anda biarkan memasuki ruang energi Anda. Ketika Anda memilih untuk menjawab panggilan dari seseorang yang tidak selaras dengan energi positif atau membawa beban negatif, percakapan itu bisa menjadi jalan bagi energi gelap untuk menyusup ke dalam hidup Anda. Seringkali, setelah percakapan seperti itu, Anda mungkin merasa lelah, terbebani, atau bahkan kehilangan arah tanpa alasan yang jelas. Ini bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa panggilan tersebut telah membawa dampak spiritual yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Sebagai orang yang dipilih, Anda diberikan kebijaksanaan untuk menyadari bahwa tidak semua interaksi layak direspon. Setiap kali Anda memilih untuk tidak menjawab panggilan yang Anda tahu akan membawa energi negatif, Anda sedang membuat keputusan spiritual yang besar. Anda sedang melindungi diri Anda dari energi yang tidak sejalan dengan misi Anda. Ini bukan tindakan yang egois, justru sebaliknya. Ini adalah bentuk kekuatan diri yang luar biasa. Anda sedang menjaga kedamaian batin Anda, agar tetap bisa menjalani perjalanan spiritual yang telah Tuhan tetapkan untuk Anda.
Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa panggilan sederhana bisa begitu berpengaruh? Karena dalam setiap komunikasi, ada pertukaran energi yang terjadi. Orang-orang yang berbicara dengan Anda tidak hanya berbagi kata-kata, tetapi juga membawa getaran, niat, dan energi mereka. Mereka yang datang dengan hati yang penuh cinta dan cahaya akan mengangkat semangat Anda, membuat Anda merasa lebih kuat dan lebih berenergi. Namun, mereka yang datang dengan beban, kekhawatiran, atau energi negatif dapat menguras kekuatan Anda, meninggalkan Anda dalam keadaan lelah dan bingung. Inilah mengapa sangat penting untuk berhati-hati. Setiap panggilan adalah keputusan. Setiap percakapan adalah peluang untuk menguatkan atau melemahkan energi spiritual Anda. Dan Anda, yang telah dipilih untuk misi yang lebih besar, harus selalu sadar akan hal ini. Anda tidak dipanggil untuk menanggung semua beban, untuk menjawab setiap panggilan. Anda dipanggil untuk menjaga energi Anda, untuk melindungi cahaya Anda, sehingga Anda dapat terus menjalani misi spiritual Anda dengan kekuatan dan kejernihan. Jadi, mulai sekarang, ingatlah bahwa setiap kali ponsel Anda berdering, itu adalah momen di mana Anda membuat pilihan spiritual. Apakah Anda akan membiarkan energi negatif masuk, atau Anda akan memilih untuk melindungi diri Anda dan fokus pada perjalanan yang lebih tinggi? Keputusan ada di tangan Anda, dan Tuhan telah memberi Anda kebijaksanaan untuk memilih dengan tepat. Bab 2. Kenali giver dan taker dalam hidupmu. Di sepanjang perjalanan spiritualmu, akan ada dua tipe orang yang menghampiri, pemberi dan pengambil. Kedua tipe ini ada di sekitarmu setiap hari. Beberapa bahkan mungkin sudah dekat dengan hidupmu. Penting untuk menyadari bahwa peran mereka dalam hidupmu sangat mempengaruhi bagaimana energi spiritualmu berkembang atau menurun. Sebagai individu yang terpilih, kamu harus mampu mengenali mana yang datang sebagai pemberi dan mana yang datang hanya sebagai pengambil. Pemberi adalah mereka yang membawa cahaya, cinta, dan kedamaian. Ketika mereka menghubungimu, kamu bisa merasakan kehadiran mereka bagaikan angin sepoi-sepoi yang menenangkan hati. Percakapan dengan mereka tidak hanya berupa pertukaran kata-kata, melainkan pertukaran energi positif yang membuatmu merasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih jelas dalam perjalananmu. Pemberi datang untuk mendukungmu, untuk mengangkat semangatmu ketika kamu terjatuh, dan untuk memastikan bahwa kamu selalu berada di jalur yang benar. Mereka tidak mengharapkan balasan darimu. Mereka tidak datang dengan niat tersembunyi. Kehadiran mereka adalah berkat, sebuah dorongan spiritual yang tak ternilai harganya. Setiap kali kamu berbicara dengan seorang pemberi, kamu akan merasa seolah-olah ada sesuatu dalam dirimu yang terisi penuh dengan cahaya. Mereka adalah sekutu spiritualmu, orang-orang yang memahami perjalananmu dan ingin melihatmu tumbuh serta mencapai potensi penuhmu. Inilah orang-orang yang layak mendapatkan perhatian dan energimu. Namun di sisi lain ada pengambil. Mereka datang bukan untuk memberi, tetapi untuk mengambil. Terkadang, mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang menguras energimu. Mereka bisa saja orang-orang yang tampak baik, dekat, dan penuh perhatian di permukaan. Tetapi setelah percakapan dengan mereka, kamu seringkali merasa kelelahan, terbebani, dan kehilangan semangat. Ini bukan kebetulan, karena pengambil tidak datang membawa cahaya, melainkan membawa beban. Pengambil seringkali datang dengan masalah-masalah mereka sendiri, membawa drama, keluhan, dan energi negatif. Tanpa kamu sadari, mereka telah mencuri sebagian dari energimu, meninggalkanmu dalam keadaan lemah dan terputus dari jalan spiritualmu. Mereka adalah saluran yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan negatif untuk mengganggu perjalananmu. Kamu mungkin merasakan kesedihan, kebingungan, atau ketidakpastian setelah berinteraksi dengan mereka, seolah-olah cahayamu telah padam sementara. Hal yang menakutkan adalah pengambil seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang menguras energimu. Mereka bisa saja sahabat, keluarga, atau orang yang kamu kenal baik. Tetapi inilah kenyataannya. Meskipun mereka mungkin memiliki niat baik, pengaruh energi mereka tetap dapat merusak.
Mereka datang membawa beban yang seharusnya bukan tanggunganmu, namun mereka membebaninya kepadamu. Sebagai seorang yang terpilih, kamu memiliki misi besar, dan bagian dari misi itu adalah menjaga energimu. Ini bukan berarti kamu harus memutuskan hubungan dengan semua orang, tetapi kamu harus mengenali batasan yang perlu kamu tetapkan. Tidak semua orang layak mendapatkan akses tanpa batas ke dalam hidupmu. Tidak semua panggilan telepon layak diangkat, dan tidak semua percakapan layak dilanjutkan. Kamu harus belajar untuk mengenali siapa yang datang untuk memberi dan siapa yang datang hanya untuk mengambil. Ingat, pemberi akan selalu membuatmu merasa lebih baik setelah berbicara dengan mereka. Mereka adalah cahaya yang bersinar terang, membantu menyalakan jalanmu. Sedangkan pengambil akan membuatmu merasa lebih berat, seolah-olah beban dunia telah diletakkan di pundakmu setelah percakapan tersebut. Kamu harus waspada, karena kehadiran pengambil dapat mengganggu perjalanan spiritualmu dan membuatmu kehilangan fokus pada misi yang telah Tuhan berikan kepadamu. Jadi, kenalilah mereka dengan baik. Pahami bahwa kamu tidak memiliki kewajiban untuk selalu tersedia bagi setiap orang. Terkadang, keputusan terbaik yang bisa kamu buat untuk kesehatan spiritualmu adalah mengatakan tidak. Ini bukan tanda kesombongan, melainkan tanda kebijaksanaan. Kamu berhak menjaga cahayamu tetap terang, dan itu berarti menetapkan batasan dengan jelas, terutama kepada mereka yang tanpa sadar terus menguras energimu. Kamu telah diberkahi dengan kemampuan untuk membedakan mana yang memberi dan mana yang mengambil. Gunakan kebijaksanaan itu untuk melindungi dirimu. Sebagai seseorang yang dipilih, perjalananmu menuju pencapaian diri dan spiritual jauh lebih penting daripada sekadar memuaskan ekspektasi orang lain. Peliharalah energi yang telah Tuhan titipkan kepadamu, dan biarkan hanya mereka yang membawa cahaya yang mendekat. Bab 3. Perlindungan spiritual dimulai dengan batasan yang jelas. Di dunia yang penuh dengan arus informasi dan interaksi tanpa henti, batasan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, batasan adalah simbol kekuatan, bukti bahwa kamu menghargai kedamaian batinmu dan energi spiritual yang kamu miliki. Batasan adalah benteng yang menjaga dirimu dari pengaruh-pengaruh negatif yang bisa masuk dan merusak keseimbangan spiritual yang telah kamu bangun dengan susah payah. Sebagai seorang yang dipilih, salah satu pelajaran terpenting yang harus kamu kuasai adalah kemampuan untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Seringkali kita merasa terbebani oleh tuntutan orang-orang di sekitar kita. Telepon berdering, pesan-pesan terus masuk, dan kita merasa seolah-olah harus selalu siap dan tersedia untuk siapapun yang memanggil. Namun, di balik ketersediaan yang konstan itu, ada harga yang harus dibayar. Energi spiritual yang perlahan terkuras. Setiap kali kamu memaksa diri untuk mengangkat telepon ketika hatimu sudah tahu bahwa percakapan itu hanya akan membawa beban, kamu sedang membuka pintu bagi kekuatan yang dapat merusak kedamaian batinmu. Menolak untuk menjawab panggilan dari mereka yang membawa energi negatif bukanlah tindakan egois. Justru sebaliknya, ini adalah tindakan perlindungan diri yang mendalam. Batasan yang kamu tetapkan bukanlah tembok yang membatasi kasih atau kepedulianmu terhadap orang lain, melainkan perisai yang menjaga semangatmu tetap bersinar terang. Sebagai seseorang yang dipilih, kamu tidak dipanggil untuk menanggung beban semua orang. Kamu dipanggil untuk menjalani misi spiritual yang besar, dan untuk itu, kamu perlu menjaga dirimu agar tetap kuat dan fokus. Bayangkan dirimu sebagai sebuah lilin. Jika kamu membiarkan angin kencang bertiup tanpa henti, api di lilin itu akan padam. Sama halnya dengan semangat spiritualmu. Jika kamu membiarkan dirimu terus-menerus terpapar oleh energi yang menguras, cahayamu akan meredup. Dan ketika cahaya itu meredup, kamu kehilangan arah, kehilangan kedamaian, dan misi spiritual yang telah Tuhan tetapkan untukmu menjadi semakin sulit dijalani. Batasan adalah bentuk cinta diri yang sejati. Ini adalah cara Tuhan mengingatkanmu bahwa kamu memiliki misi yang lebih besar daripada sekadar menyenangkan semua orang di sekitarmu.
Tidak ada salahnya untuk menutup pintu kepada mereka yang datang hanya untuk mengambil, hanya untuk menguras energimu. Ketika kamu melindungi dirimu, kamu sebenarnya sedang mempersiapkan dirimu untuk melayani dengan cara yang lebih bermakna dan mendalam. Banyak orang akan mencoba membuatmu merasa bersalah karena menetapkan batasan. Mereka mungkin mengatakan bahwa kamu tidak peduli, bahwa kamu egois, atau bahwa kamu harus selalu tersedia. Namun, ingatlah bahwa mereka yang benar-benar mengerti perjalananmu, yang memahami nilai dari cahaya spiritual yang kamu bawa, akan menghormati batasanmu. Mereka tahu bahwa menjaga kedamaian batin adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan. Batasan yang kamu tetapkan juga merupakan bagian dari komitmenmu terhadap perjalanan spiritualmu. Setiap kali kamu berkata tidak kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan misi atau energimu, kamu sedang mengatakan ya kepada diri sendiri, kepada kedamaian batinmu, dan kepada Tuhan yang telah memilihmu untuk misi besar ini. Ini adalah tindakan spiritual yang penuh dengan kekuatan. Kamu sedang melindungi bukan hanya dirimu sendiri, tetapi juga panggilan yang lebih besar yang Tuhan percayakan kepadamu. Kebijaksanaan dalam menetapkan batasan ini bukan datang dari ego, tetapi dari cinta. Cinta kepada dirimu sendiri, cinta kepada misi yang telah Tuhan berikan, dan cinta kepada mereka yang benar-benar layak menerima energimu. Kamu tidak bisa memberikan apa yang kamu tidak miliki. Jika kamu kehabisan energi karena terlalu sering membuka dirimu kepada hal-hal yang tidak membangun, kamu tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menyelesaikan misi spiritualmu. Jadi, jangan pernah merasa bersalah karena menetapkan batasan. Batasan itu adalah pernyataan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan perjalananmu. Setiap tidak yang kamu ucapkan adalah pengakuan bahwa energimu terlalu berharga untuk dibuang pada hal-hal yang tidak membangun. Dan setiap kali kamu menjaga batasan-batasan itu, kamu semakin mendekat kepada tujuan spiritualmu. Ingatlah, perjalananmu adalah perjalanan menuju pencapaian diri yang lebih tinggi, dan untuk itu, kamu harus menjaga dirimu dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kamu tidak hanya melindungi dirimu, tetapi juga memperkuat fondasi spiritualmu. Kamu sedang menyiapkan dirimu untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dengan keyakinan yang lebih dalam. Jadi, setiap kali kamu merasa perlu untuk mengatakan tidak, ketahuilah bahwa itu adalah bentuk cinta yang paling dalam, baik kepada dirimu sendiri maupun kepada misi yang Tuhan telah percayakan kepadamu. Bab 4. Godaan untuk selalu tersedia. Seringkali dalam hidup, kita merasa bahwa kita harus selalu ada untuk orang lain. Kita merasa bahwa kita tidak boleh mengecewakan siapapun, bahwa menjadi tersedia sepanjang waktu adalah bukti kasih dan kepedulian kita terhadap mereka. Namun, ada godaan yang terselubung di balik keinginan untuk selalu hadir. Godaan ini berbisik halus, mengatakan bahwa jika kita tidak selalu ada untuk setiap panggilan dan setiap pesan, maka kita kurang peduli, kurang penuh kasih, atau bahkan egois. Namun, pahamilah bahwa godaan untuk selalu tersedia adalah salah satu cara di mana energi kita terkuras tanpa kita sadari. Saat kita merasa bahwa kita harus selalu menjawab panggilan, apapun yang terjadi, kita sebenarnya sedang membuka diri untuk pengaruh negatif yang bisa mengganggu keseimbangan spiritual kita. Tidak semua panggilan datang dengan niat yang baik, dan tidak semua pesan membawa cahaya. Ada kalanya, ketika kita merasa lelah, terbebani, atau bahkan bingung setelah sebuah percakapan, itu adalah tanda bahwa kita telah membiarkan diri kita terlalu mudah diakses oleh energi yang tidak selaras dengan jalan spiritual kita. Sebagai seseorang yang dipilih, Anda harus menyadari bahwa tugas Anda bukanlah untuk selalu tersedia bagi setiap orang. Tugas Anda adalah menjaga kedamaian batin, menjaga energi spiritual yang Tuhan telah percayakan kepada Anda. Ketika Anda merasa bahwa Anda harus menjawab setiap panggilan, itu adalah saat di mana Anda perlu berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini membawa kebaikan? Apakah ini akan membantu saya tumbuh? Ataukah ini hanya akan menguras energi saya tanpa memberi apa-apa kembali? Tidak ada yang salah dengan menetapkan batasan, dan tidak ada yang egois dalam menjaga keseimbangan spiritual Anda.
Justru, itu adalah tanda kekuatan dan kebijaksanaan. Dunia mungkin mengajarkan kita bahwa menjadi selalu tersedia adalah hal yang baik, bahwa selalu ada adalah tanda kasih. Namun, dalam perjalanan spiritual, kebenarannya adalah bahwa Anda tidak bisa memberi dari tempat yang kosong. Jika energi Anda terus-menerus terkuras oleh panggilan yang tidak membangun, maka Anda tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menjalani misi besar yang telah diberikan kepada Anda. Godaan untuk selalu ada juga bisa menjadi perangkap yang memisahkan Anda dari misi spiritual Anda. Setiap kali Anda memilih untuk mengangkat panggilan yang membawa beban dan masalah yang bukan milik Anda sedang mengorbankan kedamaian batin Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Ini adalah gangguan yang halus, tetapi sangat efektif dalam mengalihkan perhatian Anda dari apa yang benar-benar penting, misi Anda, perjalanan spiritual Anda, dan hubungan Anda dengan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak memanggil Anda untuk selalu tersedia bagi semua orang sepanjang waktu. Dia memanggil Anda untuk menjalani perjalanan yang penuh kedamaian, fokus, dan tujuan. Ada saat-saat di mana Anda harus memilih untuk menutup pintu, untuk tidak menjawab panggilan, dan untuk melindungi energi Anda. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan yang mendalam. Anda sedang menjaga diri Anda agar tetap kuat untuk menghadapi tugas yang lebih besar. Ketika godaan untuk selalu tersedia datang, cobalah untuk mengingat bahwa perjalanan spiritual Anda adalah yang paling penting. Setiap kali Anda memilih untuk tidak menjawab panggilan yang hanya akan membawa energi negatif, Anda sedang menjaga misi yang lebih besar. Anda sedang mengatakan kepada diri sendiri dan kepada semesta bahwa Anda menghargai waktu dan energi Anda. Anda memahami bahwa kedamaian batin adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna. Godaan untuk selalu ada adalah bagian dari ujian spiritual. Ini menguji apakah Anda mampu mengenali mana yang layak mendapatkan perhatian Anda dan mana yang tidak. Dan ketika Anda lulus ujian ini, Anda semakin dekat dengan pencapaian diri yang lebih tinggi. Anda semakin menyadari bahwa menjadi selalu ada bukanlah tanda kekuatan, tetapi tanda bahwa Anda perlu menetapkan batasan yang lebih kuat. Jadi, ketika godaan itu datang, ketika Anda merasa bahwa Anda harus menjawab setiap panggilan, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini membawa saya lebih dekat kepada misi saya atau justru menjauhkan saya? Dengan setiap tidak yang Anda ucapkan kepada godaan untuk selalu tersedia, Anda sedang melindungi cahaya dalam diri Anda. Anda sedang menjaga perjalanan spiritual Anda agar tetap jernih dan penuh tujuan. Pada akhirnya, menjadi tersedia sepanjang waktu bukanlah tujuan hidup Anda. Tujuan hidup Anda adalah mencapai potensi penuh yang Tuhan telah tetapkan untuk Anda. Dan untuk itu, Anda perlu menjaga energi, melindungi kedamaian batin, dan fokus pada misi yang lebih besar. Jangan biarkan godaan untuk selalu tersedia merampas kedamaian dan kekuatan spiritual yang telah Anda bangun. Tetaplah berdiri kuat, tetaplah berkomitmen pada perjalanan Anda, dan biarkan Tuhan membimbing setiap langkah yang Anda ambil. Bab 5. Menjaga fokus pada misi yang lebih besar. Dalam perjalanan spiritual, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari misi yang lebih besar. Ada panggilan dalam hati kita, suatu dorongan yang mengarahkan kita menuju tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Namun, di sepanjang perjalanan ini, selalu ada distraksi, gangguan kecil yang tampaknya tidak berbahaya, namun mampu mengalihkan perhatian kita dari apa yang benar-benar penting. Salah satu distraksi terbesar datang melalui hal-hal kecil yang kita anggap remeh, seperti panggilan telepon atau pesan yang muncul di layar ponsel kita. Meski tampaknya tidak berbahaya, panggilan yang salah dapat dengan cepat menjauhkan kita dari misi spiritual yang lebih besar. Bayangkan Anda sedang berjalan di atas jalan setapak yang panjang dan lurus, dipenuhi dengan cahaya dan tujuan yang jelas. Di sisi jalan itu, ada semak belukar, gangguan-gangguan kecil yang mencoba menarik perhatian Anda. Panggilan telepon yang tidak penting, percakapan yang tidak bermakna, gosip yang hanya menguras energi. Semua ini adalah semak-semak yang mencoba menghalangi pandangan Anda terhadap tujuan akhir. Setiap kali Anda berhenti untuk memperhatikan gangguan ini, Anda memperlambat langkah Anda
dan semakin menjauh dari misi besar yang sedang Anda jalani. Menjaga fokus pada misi Anda bukanlah hal yang mudah di tengah kebisingan dunia modern. Ponsel, dengan segala kepraktisan dan kemudahannya, seringkali menjadi saluran yang membawa gangguan lebih daripada bantuan. Setiap panggilan yang membawa keluhan, gosip, atau energi negatif adalah seperti batu yang dilemparkan di jalan Anda, mengganggu kedamaian batin dan memperlambat perjalanan spiritual Anda. Jika Anda terus-menerus terjebak dalam percakapan yang tidak produktif atau bahkan merusak, Anda akan menemukan bahwa semakin sulit untuk menjaga arah yang telah Tuhan tetapkan untuk Anda. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari bahwa setiap interaksi, setiap panggilan yang Anda jawab adalah pilihan spiritual. Setiap kali Anda memilih untuk terlibat dalam percakapan yang tidak membangun, Anda sedang mengorbankan waktu dan energi yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk maju dalam perjalanan Anda. Di sisi lain, setiap kali Anda memilih untuk tidak terlibat dalam gangguan tersebut, Anda sedang melindungi energi Anda dan memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Tuhan telah menyiapkan misi yang besar untuk Anda, dan itu memerlukan fokus yang mendalam serta ketekunan yang tidak mudah goyah. Tetapi dunia, dengan segala distraksinya, akan selalu berusaha mengalihkan perhatian Anda. Anda mungkin sering mendengar telepon berdering atau menerima pesan yang mendesak perhatian Anda, tetapi Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini mendekatkan saya pada misi saya, atau justru menjauhkan saya dari jalan yang telah Tuhan tetapkan? Menjaga fokus bukan berarti menutup diri sepenuhnya dari dunia luar, tetapi lebih kepada kemampuan untuk memilih mana yang layak mendapatkan perhatian Anda. Tidak semua panggilan layak diangkat, dan tidak semua pesan layak dibalas. Anda memiliki kebijaksanaan untuk mengenali mana yang membawa berkat dan mana yang hanya membawa beban. Ketika Anda mampu menetapkan batasan yang jelas, Anda sebenarnya sedang membangun benteng yang kuat di sekitar diri Anda, melindungi energi spiritual yang sangat berharga. Sebagai seorang yang dipilih, Anda memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga fokus ini. Misi Anda tidaklah kecil, dan itu memerlukan dedikasi penuh. Setiap detik yang Anda habiskan pada hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan spiritual Anda adalah detik yang hilang dari perjalanan Anda menuju pencapaian diri yang lebih tinggi. Ini adalah kenyataan yang harus selalu Anda ingat. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga, dan bagaimana Anda menggunakannya akan menentukan seberapa jauh Anda bisa maju dalam misi spiritual Anda. Distraksi tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri Anda. Rasa bersalah seringkali mencoba merayap masuk ketika Anda menetapkan batasan. Ketika Anda memutuskan untuk tidak menjawab panggilan dari seseorang yang mungkin membutuhkan perhatian. Namun, Anda harus memahami bahwa menjaga fokus pada misi Anda bukanlah tindakan egois. Justru, ini adalah bukti dari cinta yang lebih besar. Cinta kepada diri sendiri dan kepada Tuhan yang telah memberikan misi ini kepada Anda. Menjaga fokus adalah tindakan penghormatan kepada diri Anda sendiri dan kepada misi yang telah dipercayakan kepada Anda. Setiap kali Anda memilih untuk tetap berada di jalur, untuk tidak teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting, Anda sedang memperkuat ikatan spiritual Anda dengan Tuhan. Anda sedang mengatakan kepada semesta bahwa Anda serius dengan perjalanan ini, bahwa Anda siap untuk menjalani misi ini dengan sepenuh hati dan penuh dedikasi. Ini adalah langkah besar menuju pencapaian diri yang lebih tinggi, dan setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda semakin dekat kepada tujuan yang telah ditetapkan untuk Anda. Ingatlah selalu, perjalanan ini bukan tentang berapa banyak panggilan yang Anda jawab atau berapa banyak pesan yang Anda balas. Perjalanan ini adalah tentang seberapa baik Anda menjaga fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika Anda menjaga fokus pada misi yang lebih besar, Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu yang lain, gangguan, distraksi, dan beban, akan perlahan-lahan hilang, dan Anda akan melangkah maju dengan keyakinan yang lebih besar, dengan kedamaian yang lebih dalam, menuju pencapaian spiritual yang sesungguhnya. Bab 6.
Setiap penolakan adalah tanda kebijaksanaan. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan pilihan, salah satu kekuatan terbesar yang bisa Anda miliki adalah kemampuan untuk berkata, tidak. Mungkin terdengar sederhana, tetapi kata tidak seringkali merupakan tindakan spiritual yang paling kuat dan bermakna. Dalam setiap penolakan yang Anda lakukan, terkandung kebijaksanaan mendalam yang tidak hanya menjaga energi Anda, tetapi juga memperjelas fokus Anda pada misi spiritual yang lebih besar. Menolak bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tanda kekuatan, pengakuan bahwa Anda sepenuhnya sadar akan nilai diri dan energi Anda. Seringkali, kita merasa bahwa mengatakan tidak adalah tindakan yang egois, bahkan mungkin kasar. Kita takut mengecewakan orang lain, khawatir dianggap tidak peduli, atau merasa bersalah karena tidak selalu tersedia. Namun, Anda harus memahami bahwa penolakan adalah bagian penting dari menjaga keseimbangan spiritual Anda. Setiap kali Anda berkata tidak kepada sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda sebenarnya sedang berkata ya kepada diri sendiri, kepada kedamaian batin Anda, dan kepada perjalanan spiritual yang lebih tinggi. Setiap orang yang dipilih untuk menjalani misi besar di dunia ini harus memahami bahwa tidak semua panggilan layak dijawab, tidak semua permintaan layak ditanggapi. Menolak panggilan yang membawa energi negatif atau percakapan yang tidak produktif bukanlah tanda ketidakpedulian. Justru, ini adalah tanda bahwa Anda telah mencapai tingkat kebijaksanaan yang memungkinkan Anda untuk mengenali mana yang membawa kebaikan dan mana yang hanya menguras. Dalam setiap penolakan, Anda sedang melindungi diri Anda dari energi yang tidak mendukung pertumbuhan spiritual Anda. Bayangkan diri Anda sebagai pohon yang tumbuh kuat di tengah badai. Akar Anda dalam dan cabang-cabang Anda menjulang tinggi, tetapi Anda tetap harus menjaga agar angin kencang dan hujan deras tidak merusak batang Anda. Menolak gangguan yang datang melalui telepon atau pesan adalah seperti menolak angin yang mencoba merobohkan pohon Anda. Dengan setiap tidak, Anda sedang memperkuat akar Anda, menjaga keseimbangan, dan memastikan bahwa Anda bisa terus tumbuh tanpa terganggu oleh elemen-elemen yang hanya membawa kerusakan. Kebijaksanaan dalam penolakan adalah salah satu tanda dari pencapaian diri yang lebih tinggi. Ini bukan tentang mengabaikan orang lain atau menutup diri dari dunia, tetapi tentang menjaga diri Anda tetap selaras dengan misi spiritual Anda. Dunia ini penuh dengan distraksi, dan setiap kali Anda memilih untuk menolak sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan Anda sedang memperkuat hubungan Anda dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Anda sedang mempertegas komitmen Anda untuk menjalani hidup yang penuh makna dan kedamaian. Seringkali, penolakan ini datang dengan tantangan emosional. Rasa bersalah, kecemasan, atau ketakutan akan mengecewakan orang lain mungkin muncul. Namun, pahamilah bahwa penolakan Anda bukanlah tanda kurangnya kasih atau kepedulian. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa Anda sangat peduli dengan kesejahteraan spiritual Anda, sehingga Anda bersedia untuk menetapkan batasan yang jelas. Batasan ini adalah tanda dari kebijaksanaan yang mendalam. Pengakuan bahwa energi Anda terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan atau perjalanan Anda. Ketika Anda berkata tidak, Anda sedang memberitahu semesta bahwa Anda sepenuhnya sadar akan pentingnya misi Anda. Anda sedang menjaga api dalam diri Anda tetap menyala, melindungi energi Anda agar tidak padam oleh gangguan yang tidak perlu. Setiap kali Anda memilih untuk menolak gangguan yang datang, Anda sedang menunjukkan kepada diri sendiri dan kepada dunia bahwa Anda serius dengan perjalanan spiritual Anda. Anda mengerti bahwa misi Anda lebih penting daripada sekadar menyenangkan semua orang di sekitar Anda. Tidak semua orang akan memahami penolakan Anda. Beberapa mungkin merasa tersinggung, beberapa mungkin merasa Anda berubah atau menjadi lebih tertutup. Namun, mereka yang benar-benar memahami perjalanan spiritual Anda, mereka yang menghargai cahaya yang Anda bawa, akan menghormati batasan yang Anda tetapkan. Mereka akan melihat bahwa penolakan Anda bukanlah tindakan yang dilandasi oleh ego, tetapi oleh cinta. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada misi yang telah Tuhan tetapkan,
dan cinta kepada mereka yang benar-benar layak menerima perhatian dan energi Anda. Ketika Anda berkata tidak, Anda sedang membuka jalan bagi hal-hal yang lebih besar untuk datang ke dalam hidup Anda. Anda sedang membuka ruang untuk berkat, untuk pertumbuhan, dan untuk kedamaian yang lebih dalam. Setiap tidak yang Anda ucapkan kepada hal-hal yang menguras energi adalah sebuah undangan kepada hal-hal yang lebih positif dan membangun untuk masuk. Ini adalah tindakan spiritual yang penuh kekuatan. Tindakan yang mengingatkan Anda bahwa Anda memiliki kendali penuh atas hidup dan perjalanan spiritual Anda. Ingatlah, perjalanan menuju pencapaian diri yang lebih tinggi tidak selalu mudah. Ada banyak distraksi di sepanjang jalan. Banyak permintaan yang akan mencoba menarik perhatian Anda dari misi yang lebih besar. Tetapi setiap kali Anda memilih untuk menolak sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan Anda sedang memperkuat tekad Anda, menjaga keseimbangan spiritual Anda, dan memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang telah Tuhan tetapkan untuk Anda. Penolakan bukanlah akhir dari kasih, melainkan permulaan dari kebijaksanaan. Setiap tidak adalah tanda bahwa Anda menghargai energi dan waktu Anda, bahwa Anda memahami pentingnya menjaga diri Anda agar tetap kuat dan fokus. Jadi, teruslah berjalan di jalan ini dengan kepala tegak, dan ketahuilah bahwa setiap kali Anda berkata tidak kepada gangguan, Anda sedang berkata ya kepada pencapaian diri yang lebih tinggi, kepada kedamaian, dan kepada misi besar yang telah Tuhan percayakan kepada Anda. Perjalanan spiritual yang kita jalani bukanlah perjalanan yang mudah, namun penuh dengan makna yang mendalam. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, adalah bagian dari misi yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya belajar tentang dunia di sekitar kita, tetapi juga tentang diri kita sendiri, tentang kekuatan, batasan, dan kebijaksanaan yang tumbuh dalam hati kita. Salah satu pelajaran terbesar yang harus kita pahami adalah bahwa menjaga kedamaian batin, energi spiritual, dan fokus pada misi yang lebih besar adalah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Dunia akan terus menarik kita dengan distraksi, dengan permintaan untuk selalu tersedia, namun kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk menetapkan batasan yang jelas. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk berkata tidak ketika hati dan jiwa kita tahu bahwa sesuatu tidak membawa kita lebih dekat kepada tujuan spiritual kita. Anda yang telah dipilih untuk menjalani misi ini, Anda yang mendengarkan dengan hati terbuka, telah diberikan kebijaksanaan untuk mengenali mana yang layak mendapatkan perhatian Anda, dan mana yang hanya menguras energi Anda. Ingatlah bahwa setiap tidak yang Anda ucapkan kepada hal-hal yang tidak membangun adalah bentuk cinta diri yang sejati, cinta yang melindungi cahaya dalam diri Anda, agar tetap bersinar terang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan gangguan. Jalan yang Anda tempuh adalah jalan yang penuh tantangan, namun penuh dengan potensi besar untuk pertumbuhan dan pencapaian diri. Setiap kali Anda memilih untuk melindungi energi Anda, setiap kali Anda menjaga kedamaian batin Anda semakin mendekat kepada pencapaian spiritual yang lebih tinggi. Dan dengan setiap langkah itu, Anda semakin kuat, semakin selaras dengan misi yang telah Tuhan percayakan kepada Anda. Ingatlah selalu bahwa dalam perjalanan ini, Anda tidak berjalan sendirian. Tuhan ada di setiap langkah Anda, membimbing, menjaga, dan memberi Anda kekuatan untuk terus maju. Percayalah pada kebijaksanaan yang telah ditanamkan di hati Anda, dan teruslah berjalan dengan penuh keberanian dan keyakinan. Dengan menjaga batasan yang jelas, dengan berkata tidak kepada hal-hal yang mengganggu, Anda sedang membuka jalan bagi berkat-berkat yang lebih besar untuk hadir dalam hidup Anda. Tetaplah setia pada misi Anda, jaga kedamaian batin Anda, dan ingat bahwa Anda adalah cahaya yang dipilih untuk menerangi jalan di tengah kegelapan. Teruslah berjalan dengan kepala tegak, penuh keyakinan, dan ketahuilah bahwa setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah menuju pencapaian diri yang lebih tinggi dan kedamaian yang lebih dalam. Semoga perjalanan spiritual Anda selalu dipenuhi dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Teruslah bersinar, dan jangan pernah ragu untuk melindungi diri Anda dari distraksi yang menghalangi jalan Anda. Anda telah dipilih untuk sesuatu yang luar biasa,
dan setiap hari adalah kesempatan untuk berjalan lebih dekat kepada tujuan itu.